Pak Edip, untuk area blank spot tahun 2022 yang bisa dientaskan di tahun 2023 ini ada berapa desa, Pak Edip? Untuk survei daerah blank spot di Trenggalek itu ada 2 skema. Untuk tahun 2002 dan 2003 itu berbeda. 2022 kemarin kita survei blank spot itu berbasis desa. Nah, kemudian dari desa itu kan ada sekitar 22 desa atau berapa itu ya. Kemudian di tahun 2003 ini kita mencoba, karena desa itu ternyata sudah tidak semuanya blank spot, jadi akhirnya kita berbasis dusun. Jadi dari dusun itu akhirnya sudah terentaskan ada 7 desa yang tersebar di 14 kecamatan, dan sekarang kita menginjak kepada dusun. Nah, dusun ini juga tentunya yang namanya sinyal itu kan tidak seperti barang barang padat ya, itu kan barang yang tidak kelihatan. Jadi mungkin kedepannya dari dusun itu nanti juga kita akan lebih mengerucut lagi mungkin ke berbasis kawasan ya, karena dusun itu kan ada kawasan hutannya, ada kawasan datarnya gitu. Jadi nanti kita akan melihat mencoba untuk mencari skema-skema sehingga nanti usulan yang kita sampaikan kepada Kementerian Kominfo itu bisa tepat sasaran. Untuk dusun-dusun ini mayoritas di wilayah pegunungan, perdesaan atau padat penduduk, Pak? Rata-rata dari laporan teman-teman yang melakukan survei itu daerah-daerah dusun yang ada di pegunungan, yang terutama itu di pegunungan tapi dia di lembah, sehingga sinyal itu tidak bisa ketika tower itu ada di atas, kemudian dusun itu di bawah, sehingga tidak terjangkau oleh oleh sinyal yang ada di tower itu. Jadi rata-rata di gunung tapi di lembah, bukan di puncaknya. Jadi untuk kendala tersebut cara mengatasinya gimana, Pak Edip, untuk selama ini? Nah, sebetulnya beberapa skema itu sudah kita tawarkan kepada pemerintah desa, karena hakikatnya di pemerintah desa itu anggaran dana desa yang dari APBN itu bisa juga digunakan untuk belanja internet. Cuma memang mindset dari kepala desa itu ketika membelanjakan uangnya itu kalau tidak kelihatan kasat mata itu namanya tidak membangun. Jadi mereka itu sekarang itu masih fokus pada jalan, jembatan, saluran air, sehingga tantangannya adalah bagaimana mengkolaborasikan antara penyedia ISP lokal itu kerjasama dengan yang ada di desa. Mungkin desa kalau memang mindset kepala desanya itu sudah terbuka terkait dengan digitalisasi, BUMDesnya itu bisa dimanfaatkan sebetulnya. BUMDesnya bisa diberikan penyertaan modal, kemudian kerjasama dengan ISP. Nah, itu bisa mengatasi blank spot yang ada di wilayah dusun-dusun mereka itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga kita mencari solusi terkait dengan usulan kepada Kementerian Kominfo, dan nampaknya jawaban dari Kementerian Kominfo itu mau menggunakan internet satelit. Yang sekarang itu sudah diterbangkan satu satelit Satria 1 yang sekarang berada di atas Kepulauan Irian Jaya. Jadi mungkin kedepannya untuk mengatasi daerah-daerah blank spot yang memang tidak bisa dijangkau oleh sinyal GSM yang dari tower, itu mungkin solusinya adalah menggunakan internet satelit seperti itu. Untuk selama ini yang dimaksud blank spot ini benar-benar nihil sinyal atau ada tingkatan sinyal tertentu? Nah, yang kita kategorikan blank spot itu yang pertama memang benar-benar tidak ada sinyalnya. Yang kedua, blank spot yang kita maksud adalah yang di alat kita itu menunjukkan sinyalnya 2G. Jadi karena 2G itu kalau sekarang sudah tidak mampu untuk mengakses download uploadnya itu sangat kurang sekali. Jadi ada 2 kriteria itu yang kita jadikan rujukan untuk menentukan daerah itu blank spot apa tidak. Untuk 2024 nanti apa Pak Edip program yang disiapkan Kominfo untuk mengentaskan daerah blank spot ini? Yang pertama, yang jelas kami menunggu usulan dari kita yang sudah kita survei itu Kementerian Kominfo. Tapi kalau menunggu saja kita tidak tahu kepastiannya. Kami akan mencoba lagi untuk menyampaikan proses bisnis yang terbaru terkait dengan skema kerjasama antara penyedia jaringan lokal Trenggalek dengan skema proses bisnisnya dari BUMDes.
karena kelihatannya ini yang belum ditangkap peluang ekonomi yang dilakukan oleh BUMDes itu kan selama ini cuma simpan pinjam, kemudian unit produksi yang lainnya itu kan masih kurang. Nah ini kita coba mindset dari pemerintah desa itu kita kita rubah untuk berkontribusi terhadap digitalisasi ini. Cuma memang pengalaman kami sudah menggunakan waktu cukup lama, bahkan Kementerian Kominfo juga sudah datang ke sini, tapi belum ada satupun desa yang bisa berubah mindsetnya untuk mau kerjasama seperti itu. Itu tantangan kita di negara seperti itu.